Hai, halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Happy New Year, selamat tahun baru 2026. Kita ketemu lagi dalam program Doncast. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Slamun. Bang Don, Happy New Year. Happy New Year. Selamat tahun baru. Bener nggak kita Happy New Year? Harus happy dulu. Tapi kata kunci happy itu salah satunya kondisi dompet, Bang. Itu betul. Ekonomi, ya kan? Kondisi dompet bagi setiap orang dan kondisi ekonomi bagi sebuah negara. Bangsa Indonesia. Kita akan bahas itu. Tapi tentunya sebelum kita mulai diskusi yang panas tentang ekonomi di tahun 2026 ini, Doncast dan Nusantara Televisi tentunya mengucapkan selamat tahun baru 2026. Semoga di tahun ini kita semakin sukses, sejahtera, bahagia. Dan kalau saya Bang Don berharap janjinya pemerintah, target pertumbuhan ekonomi itu bisa tercapai. Berharap boleh dong Bang ya. Jangan pernah berhenti berharap. Betul, dan jangan pernah berhenti mencintai Indonesia. Dan cara karena kita begini, mencintai. ada pepatah Latin, dum spiro spero. Oh, kayak selama bahasa Jawa, saya ya? bernapas, saya harus berharap. Itu bukan, jangan pernah berhenti. Bang, itu saya yakin bukan pepatah Latin itu. Itu dari Jogja itu guys. Oke Bang Don dan pemirsa, terima kasih karena tetap setia bersama kami di Doncast sepanjang tahun 2025 dan juga di tahun ini tentunya Anda tetap bersama kami. Mari kita diskusikan terkait kaleidoskop ekonomi dan harapan di tahun 2026. Kami sudah hadirkan dua tamu istimewa. Yang pertama di sebelah kanannya Bang Don sudah hadir Ketua Umum Afiliasi Global Retail Indonesia atau AGRA, Roy Mandey. Pak Roy. Salam semangat. Teman lama. Tetap sehat, tetap maju. Kalau Pak Roy sudah semangat, aman lah dunia persilatan ya. Tapi lebih semangat lagi karena kita juga sudah menghadirkan ekonom senior dari Universitas Indonesia, Fitra Faisal Hastiadi, PhD. Pak Fitra, apa kabar? Mas Fitra. Luar biasa. Bang Don ya, dua-duanya. Semangat ya. Ya, Pak Roy. Kenapa beliau yang kita hadirkan? Karena kita harus ada harapan, kata Abang Bukan, tadi kan. beliau jubir. Karena beliau juru bicara pemerintah sektor Bukan karena bidang ekonomi. iya. Itu makanya kita mau dapatkan dari sumber Insight, ya. yang lebih insight. Oke. Dari Pak Roy ini kita ingin tahu faktanya di lapangan. Nah, Abang mau ke pemerintah dulu atau langsung ke pelaku di lapangan? Kita ke pemerintah. Oke, kita ke Pak Fitra dulu. Kalau saya sih sebelumnya Pak Fitra sempat ngobrol-ngobrol juga dengan Bang Don. Target pertumbuhan ekonomi kita cukup optimistis atau sebenarnya itu hanya angka-angka yang yang penting ada angka saja. Masih angka kampanye nggak? Angka kampanye. Abang jangan langsung dong. Pak Fitra silakan. Iya. Jadi katanya kan Tuhan sesuai prasangka hambanya ya. Jadi kalau kita berprasangka baik, ya insya Allah hasilnya baik. Dan itu juga kalau dalam teori ekonominya kita bicara mengenai ekspektasi. Jadi ada self-fulfilling prophecy. Kalau semuanya itu berharap baik, maka yang terjadi adalah ya kebaikan juga. Nah dalam konteks ini pemerintah memang tahun ini memiliki target 5,290 hari dan itu baru berlaku mulai bulan Agustus dan sepertinya itu membuat para produsen mempercepat aktivitas produksinya dan melakukan ekspor lebih awal. Nah, beberapa indikatornya yang bisa kita lihat, salah satunya adalah perkembangan dari sektor manufaktur ya, industri pengolahan di kuartal kedua yang tumbuh 5,68%. Biasanya itu di bawah 5%, bahkan di kuartal 1 itu 4,7%. Tetapi ini bisa 5,68%. Kenapa? Nah ada satu atau beberapa sektor yang menarik ya. Pertama sektor permesinan yang tumbuh 18% dibandingkan dengan kuartal satunya yang terkontraksi 0,65%. Nah, buat apa aktivitas permesinan ini tumbuh signifikan ya? Salah satu adalah untuk produksi. Produksi di mana? Nah, kalau kita lihat ada salah satu sektor yang juga cukup menarik di sektor industri kimia, farmasi dan herbal, terutama di industri kimia ada turunan dari CPO ya, CPO, olein ya, dari olein kemudian ada FAME, fatty acid metal ester, yaitu adalah bahan untuk biofuel, yang mana itu turunannya dari CPO. Kalau kita lihat ada beberapa kinerja emiten, salah satunya yang coba saya lihat TBLA misalnya, itu tumbuh salesnya di kuartal itu 109%. Nah kenapa mereka tumbuh? Nah, kita lihat juga data makro di CPO 12 miliar US dollar di semester 1 itu anomali yang lain. Kemudian kita juga ada lihat anomali dari sisi ekspor non migas yang tumbuh 12%. Dan anomali berikutnya adalah ternyata untuk ekspor ke Amerika Serikat bulan Mei dan Juni
itu pertumbuhannya 9% dan 11%. Bahkan mulai dari bulan Mei sampai bulan September, itu trade surplus kita konsisten di atas 4 billion US dollar. Biasanya polanya begini, memang kita sudah surplus 67 kali berturut-turut, tetapi polanya kalaupun ada surplus itu 2 billion sampai 3 billion US dollar, kemudian di bulan berikutnya drop. Tetapi ini konsisten di 5 bulan berturut-turut 4 billion US dollar. Kenapa? Karena mereka mau ekspor lebih awal ke Amerika Serikat. Sampai yang paling tinggi, titik tertingginya ya ini kan karena memang jendelanya itu berhenti di bulan Agustus, itu 5,49 billion US dollar tertinggi trade surplus kita ya di tahun ini bahkan dalam beberapa tahun terakhir. Nah, bahkan di bulan Septembernya itu masih surplus 4,3 billion US dollar. Memang tidak ada lagi efek dari front loading, tetapi ternyata ada efek dari trade diversion. Mas itu Fitra, efek dari trade diversion. Kita trade paham diversion angka-angka yang akan Anda sampaikan itu. Cuman maksud saya begini, saya ingin confirm catatan Anda kan pertumbuhan ekonomi tadi 5,2 ya. Tetapi di beberapa pertemuan misalnya Menteri Purbaya, Menteri Keuangan Purbaya justru optimis untuk 6% tahun depan. Apa catatan Anda tentang ini? Ya kalau kita bicara asumsi makro ya tahun depan itu 5,4% ya. Tapi Pak Purbaya memang punya target lain. Tetapi target teknokratisnya 5,4%. Nah, 6% itu kalau kita bicara RPJMN itu bisa dicapai di tahun ketiga ya. Tahun Jadi ketiga, artinya tahun 2027. Ya, kalau kita melihat trajektorinya tahun depan 5,4%, tahun depannya lagi 6% itu sebenarnya sesuai dengan trajektorinya. Tapi kalau misalnya kita melihat tahun ini, apakah kita masih bisa mencapai 5%? Mengingat efek dari front loading itu sudah selesai, terus di kuartal ketiga sudah 5,04%, artinya kembali normal lagi. Bagaimana harapannya di kuartal keempat? Nah, kuartal keempat ini menjadi semacam poin referensi karena target di kuartal keempat ini lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal 3. Bagaimana kita bisa mencapai target yang lebih tinggi di kuartal keempat? Injeksi likuiditas dari apa yang dilakukan oleh pemerintah, Kementerian Keuangan dalam hal ini memindahkan uangnya 200 triliun bahkan sudah menjadi 20 triliun ke sistem perbankan, itu menurunkan cost of financing, cost of fund. Tapi di sisi yang lain tentunya pemerintah juga sadar bahwa sektor real, sektornya Pak Roy di sini itu masih belum betul-betul pulih ya. Salah satunya kalau kita lihat bagaimana konsumsi itu selalu di bawah 5% ya dalam 3 kuartal atau bahkan beberapa tahun terakhir. Ini belum betul-betul pulih karena middle class kita masih memang betul-betul struggling. Nah, kemarin kita cukup terbantu oleh aktivitas yang tadi saya sampaikan ya, trade ya. Bahkan terakhir di kuartal ketiga ekspor kita masih 9,3% dan mencetak surplus yang besar karena impornya cuma 1,18%. Efek dari penumpukan inventory di kuartal kedua, sehingga masih bisa selamat di situ. Nah, sehingga apa yang bisa kita harapkan di kuartal keempat, sebelum kita bisa melihat bahwa nanti akan ada trajektori yang meningkat untuk dari sisi demand konsumen, tapi di sisi yang lain adalah aktivitas pemerintah ini menjadi salah satu sumber harapan juga ya dari stimulus fiskal dan injeksi likuiditas tersebut. Nah, tanpa adanya bencana Sumatera, kemarin itu hitungan saya untuk bencana Sumatera itu kita butuh 51 triliun rupiah ya sesuai dengan angka pemerintah juga. Sebelumnya saya juga hitung 51 triliun rupiah untuk dana recovery. Tetapi permasalahannya adalah itu sudah memberikan efek kontraksi ya di Sumatera. Jadi hitungannya antara 0,8% kontraksinya sampai 2,5% yang worst case-nya. Itu jumlah yang mana untuk ekonomi nasional itu memberikan efek kontraksi 0,1%. Jadi dalam hitung-hitungan positifnya kita bisa mencapai 5,2 sampai 5,3% atau bahkan 5,4% di kuartal keempat. Tapi dengan adanya bencana Sumatera itu memberikan efek kontraksi antara 0,1 sampai 0,2%. Ya, ada harapan ya, Bang Don ya. Tetapi kan di kuartal keempat kemungkinan cuma 5,1% ya paling maksimal. Soal 5,1, 5,2 atau bahkan kata Pak Menteri Purbaya 6% itu kan, cuma yang belum bernafas lega, masih agak sesak-sesak ini kan yang di lapangan ini. Teman-teman pelaku retail ini. Pak Roy gimana kondisinya ini? Ya, terima kasih Pak Don dan Pak Don Bosco. Jadi memang saya mau membicarakan dari satu kacamata yang kesehariannya kami hadapi dan hidupi. Hadapi dan hidupi. Hadapi dan hidupi. Artinya real. Yang pertama adalah kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi kita stagnan di angka 5. Ya, stagnan di angka 5 saat ini ya. Kita tahu sepanjang tahun ini ya sempat kita lemah di 4,17, naik lagi dan akhirnya kemarin kuartal terakhir ke 5,04. Ya.
Artinya kita tahu bahwa 5,04 itu dikontribusi oleh konsumsi rumah tangga yang selalu bergesernya di angka antara 50% sampai 55% dari PDB. Artinya dengan masyarakat total populasi 280 juta, kita tidak lakukan apa-apa pun, masyarakat harus makan minum dan itulah pertumbuhan ekonominya. Tidur saja pun sekian sudah tumbuh. Betul Pak Don. Dan ini sudah terbukti. Ya. Karena apa? Karena ya itulah memang masyarakat harus makan dan minum, itu kebutuhan pokok hari-hari. Itulah mereka lakukan konsumsi. Tapi harus diingat, nilai konsumsi itu yang 80-an persen itu, 81%, itu 38%-nya itu adalah dikonsumsi dari sektor leisure. Leisure. Di situ ada pariwisata, di situ ada rekreasi, di situ ada komunikasi, ya transportasi. Ya, makanya kami senantiasa minta untuk dikaji ulang yang kaitan dengan katakanlah sweetener di Ramadan atau di Nataru misalnya, diskon pesawat, diskon tol, itu kan hanya kena di sektor leisure, di rekreasi. Sementara masyarakat yang konsumsi itu hal yang terbesar dari kontribusi dari total 100%, 5,4% itu. Jadi kalau hitung tadi itu leisure itu sebetulnya tidak seberapa banyak orangnya dibanding dengan konsumsi yang bahan-bahan pokok begitulah. Betul, dan itu yang kami katakan tidak tepat sasaran kalau diberikan diskon buat yang transportasi, ya komunikasi ya. Ya karena apa? Karena seperti Ramadan kemarin, tuslah untuk masyarakat marginal itu malah naik. Biaya tuslah kalau yang naik akap, bus-bus akap itu. Karena apa? Karena mereka harus libur tapi mereka harus kerja. Yang pemilik-pemilik bus, sopir-sopir itu. Naik biaya tuslah. Itu yang harus ditambah, dibayar oleh masyarakat marginal. Sementara yang di atas pendapatan 6 juta, kan kelompok yang sudah the have atau yang di dalam survei World Bank itu, yang paling rendah itu kalau pendapatannya 350.000. Ya, kalau yang sudah dia bilang rich itu di atas 6 juta. Yang menengah antara 1,2 sampai 6,6 juta, walaupun BPS bilang sampai 9 juta. Nah, yang menikmati diskon itu kan yang rich, bukan yang bawah. Nah, seringkali nggak tepat sasaran ini yang membuat konsumsi kita tidak bergerak atau tidak signifikan. Tetapi kan begini ya, dari saya baca hasil survei yang memperlihatkan tentang optimisme tahun depan. Soal keyakinan konsumen. Betul. Jadi ada keyakinan akan lebih baik, kemudian ada selain keyakinan itu ada ekspektasi. Betul. Lebih baik begitu. Betul. Kalau lihat seperti ini kan berarti salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi karena belanja rumah tangga ini tahun depan seperti apa dilihat oleh teman-teman dari Agra? Kalau kami melihat dari sisi indeks apapun yang disurvei oleh Bank Indonesia, satu adalah yang kami pertanyakan transparansi data surveinya. Apakah itu masih di satu dekade yang lalu? Data-datanya bersumber dari mana, yang jelas mungkin saja belum berubah. Kemudian yang kedua, cara pengambilan data survei. Karena apa? Karena IKK itu seringkali tidak seimbang dengan apa yang kenyataan di lapangan. Ya. Kita tahu IKK kita bagus tahun ini. Rapornya biru, di atas 100. Iya, 124 moderate, di atas angka yang rata-rata diharapkan oleh siapapun. Tapi itu adalah angka optimisme. Bukan angka realistis. Angka keyakinan sih ya. Keyakinan konsumen terhadap, melihat situasi 1 tahun pemerintahan yang baru ini, sudah bekerja A, B, C, D, E, F, ya, dinilai ya. Optimis lah. Kami berharap di tahun depan UMP naik misalnya. Kami melihat, udah tahu kan rumus UMP kan, inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi. Optimis. Kemudian berharap sudah ada statement-statement ketersediaan pangan, kestabilan harga, walaupun seringkali boncos. Ya. Seperti bulan ini boncos, cabai sudah di atas 100. Karena memang ada beberapa komoditi yang harus rentan dengan kondisi panen itu. Nah, sehingga langka, harga naik. Hukum ekonomi katakan supply kurang, demand tetap atau naik, maka harga naik. Nah, jadi kondisi seperti itu hanya optimis. Foto seperti kayak foto kalau kita lihat tersenyum. Jadi bisa tidak terjadi ya? Ada Bang Don punya foto yang tersenyum. Foto. Itu foto. Tapi situasi Pak Don, bisa beda sekali. Atau situasi siapapun yang tersenyum dengan IKK itu, dengan IEK itu, ekspektasi namanya. Ekspektasi, realnya seringkali tidak seperti itu. Apalagi foto sekarang banyak AI ya. Banyak AI.
banyak hal yang kita bisa lihat. Informal, masyarakat informal pekerja. Iya, iya. Yang pendidikan rendah masih 35% dari total. Kemudian banyak hal yang kita lihat, digitalisasi mempengaruhi situasi kondisi. Manufaktur kita belum sembuh. Vietnam 8,23 di year on year. Year on year 8,23. Kita urutan keempat di G20 dan urutan ketiga di ASEAN country. Iya, iya. Yang pertama di G20 India 8,3, beda sedikit dengan Vietnam. Kemudian Malaysia, Kambodia lebih tinggi di atas kita. Kalau di G20 ada beberapa negara juga yang di atas kita. Tapi intinya adalah kenapa mereka bisa tinggi? Karena kewirausahaan dan manufakturnya yang menjadi leading sektor. Yeah. Vietnam hampir 100% manufakturnya dan eksporternya, bukan konsumsinya. Kita mengandalkan konsumsi. Kita masih mengandalkan konsumsi seperti 70% negara-negara lain juga mengandalkan konsumsi. Tetapi kita tahu konsumsi ini itu sangat rentan di zaman ini. Ketika kita bicara ketersediaan pangan dan kestabilan harga. Dan terutama, nggak ada yang bisa kita kontrol. Dan Pak. terutama seperti yang dikatakan Pak Roy tadi itu bahwa ternyata sekian puluh persennya itu adalah leisure. Leisure, bukan konsumsi yang langsung makan dan minum. Berarti nggak kokoh dong sebenarnya secara Kebutuhan fundamental pokok. ya. Secara fundamental rentan. Rentan ya. Karena kami Kata-kata merasakan ini Pak Roy, dulu saya sering dengar sebelum krisis moneter, akhirnya kita kejebak dan akhirnya runtuh begitu. Kita kena middle income trap. Ciri-cirinya terlihat nggak sekarang? Terlihat. Pertumbuhan retail itu nggak lebih 5%. 4 tadi sudah disebutkan Pak Fitra. 4,6, 4,8 paling top. Padahal kita kontributor terbesar. Oke, tahan dulu di situ. Saya harus minta komen dan responnya Pak Fitra dulu soal apa yang disampaikan Pak Roy ini. Setidaknya harus ada harapan nih Pak Fitra. Silakan, gimana? Iya, tadi yang disampaikan oleh Pak Roy itu sangat betul sekali ya, karena beliau memang aktivis di sektor real. Dan memang kecenderungannya adalah ini juga sudah diperhatikan oleh Pak Purbaya ya. Jadi kenapa beliau melakukan injeksi likuiditas misalnya. Karena memang perkembangan dari salah satu indikator yang dipakai adalah M0, base money, itu rendah sekali ya. Mulai dari kuartal kedua masuk kuartal ketiga. Makanya kita kemarin di bulan Agustus melihat teman-teman kita melakukan menyampaikan aspirasinya di jalan. Nah, injeksi likuiditas ini tujuannya adalah untuk meningkatkan base money atau money growth. Harapannya dengan money growth ini, ruang transaksi ekonomi itu bisa meningkat. Nah, tetapi ini tentunya di jangka pendek ya. Kita bisa melihat bagaimana itu sebenarnya sudah terefleksi di angka yang terakhir ya. Money growth kita sudah 18%-an, sudah double digit lagi. Tapi di sisi yang lain itu masih sifatnya di jangka pendek. Dan itu terefleksi juga di angka keyakinan konsumen sebagaimana disampaikan oleh Pak Roy tadi. Ini untungnya orang Indonesia itu adalah orang yang selalu bersyukur dan sangat optimis ya. Kalau misalnya ditanya, pasti bagaimana keadaan Anda sekarang ya? Kalau keadaan kondisi biasanya, itu mereka menjawabnya dengan, oke, saya tidak baik-baik. Tapi bagaimana Anda melihat masa depan? Ya selalu lebih baik. Gitu. Itu memang survei di Indonesia seperti itu. Tapi itu merupakan fondasi kita juga ya. Bagaimana kita bisa merealisasikan ekspektasi tersebut. Nah ini juga di satu sisi fondasi, tapi di sisi yang lain tantangan ya. Kalau misalnya nanti pada akhirnya tercerabut antara realitas dengan harapan, ini juga akan menjadi masalah. Tapi untungnya kalau kita lihat dari sisi ini, trajektori ke depan, pemerintah akan fokus ya kepada industri. Yang mana tadi Pak Roy bilang bahwa apa yang dilakukan pemerintah, stimulus-stimulus ini memang sifatnya lebih di jangka pendek ya. Bagaimana kita kemarin memang melihat di kuartal kedua, kuartal ketiga konsisten itu ya, perkembangan di sektor jasa ya di atas 10%, jasa lainnya di kuartal 2 11,3%, di kuartal ketiga turun sedikit tapi masih 9%, bahkan di sektor ICT itu perkembangannya 9,6%, dan kita lihat juga itu sesuai dengan era transaksi di platform digital. Tapi di sisi yang lain butuh ada fondasi yang lebih kuat. Nah, salah satu industri, dan sebagaimana yang kita lihat bahwa memang kontribusi industri terhadap GDP itu kan turun terus ya semenjak 20 tahun terakhir. Nah ini kenapa pemerintah juga fokus kepada industrialisasi. Tetapi industrialisasi tidak cukup. Ketika kita membangkitkan industri, butuh ada absorptive capacity, dalam hal ini manusianya gitu ya. Jadi kita lihat juga kalau ada beberapa perkembangan ya yang menarik ya di daerah-daerah seperti misalnya di Halmahera, Maluku, itu pertumbuhan ekonominya terakhir saya lihat itu bisa puluhan persen. Bahkan ada yang lebih dari 50%. Tetapi kalau itu kan industri ya, industri berkembang, ada smelter, ada tambang persisnya Mas Fitra.
Tetapi di sisi yang lain, kalau kita lihat dari angka kemiskinannya, itu kan tidak bergerak. Artinya ada absorptive capacity yang belum diutilisasi secara baik. Nah, oleh karenanya pembangunan manusia ini menjadi krusial juga. Dan oleh karenanya pemerintah dalam hal ini juga fokus ya, membangun institusi pendidikan, ya, fokus kepada pembangunan sumber daya manusia. Dan tidak kalah pentingnya adalah, kalau kita bicara ke depan, tadi Pak Roy sempat menyampaikan Vietnam tumbuh 8%, selain memang indikator-indikator makro mereka yang baik, tetapi mereka ditunjang oleh perkembangan institusional yang juga memadai. Nah, makanya kita juga melihat sekarang pemerintah juga lebih fokus pada pembenahan institusional, dan kemarin sesuai dengan paket launching ya, stimulus, itu tidak hanya paket launching dalam bentuk moneter, tetapi juga ada tim penyelarasan atau debottlenecking ya, yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini komandonya Menko Ekonomi. Di situ juga ada Pak Purbaya sebagai salah satu wakilnya, untuk kemudian melakukan aktivitas penyelarasan debottlenecking yang mampet-mampet dibuat lebih lancar, dan perkembangannya ini pendekatannya lebih institusi. Dan ini sebenarnya sudah ada best practice-nya ya, tidak di Jepang misalnya, mereka punya apa yang disebut sebagai Abenomics, three arrows of Abenomics. Pertama adalah monetary easing. Sebenarnya dari sisi moneter kita sudah relatif easy ya, bagaimana penerapan likuiditas dari pemerintah dimasukkan kepada sistem, bagaimana juga Bank Indonesia juga mengakomodasi itu dengan memotong suku bunganya sebelumnya beberapa kali. Ada stimulus fiskal juga, arrow yang kedua adalah fiscal stimulus, itu sudah kita lakukan. Tetapi ada arrow yang ketiga dari Abenomics, yaitu institutional reform. Nah, ini yang juga sekarang sedang dikejar pemerintah, institutional reform. Karena tanpa selubung institusional yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang semu, yang tidak inklusif dan tidak bermanfaat untuk orang kebanyakan gitu. Nah, ini harus kita lihat ke depan. Ya, baik. Oke, Pak Fitrah, Pak Roy, Bang Don. Kita break dulu ya. Ini baru segmen pertama, kayaknya sepertinya sudah mendidih di studio ini ya. Tapi mendidihnya karena masih ada harapan, ya kan? Nah, jangan kemana-mana pemirsa, Doncast segera kembali sesaat lagi. Di Nusantara TV. Terima kasih masih tetap setia bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Slam. Ya, Bang Don, kita masih ngobrol dengan Pak Roy dan Pak Fitrah. Tapi ada optimisme ya, ada harapan ya. Cuma saya kalau boleh ya, Pak Fitrah, saya pengen nagih janji kampanye Presiden Prabowo, paling tidak yang dirasakan langsung oleh masyarakat kelas menengah dan kelas bawah. Contoh misalnya ketersediaan lapangan kerja, hunian, ya kan? Nah, sementara kita lagi beberapa waktu lalu dihantam oleh badai musibah, khususnya di Sumatera, kayaknya juga kondisi dompet negara lagi terguncang nih. Apa yang bisa Anda sampaikan, Pak Fitrah? Ya, jadi memang ada potensi shortfall revenue di tahun ini ya, tetapi di sisi yang lain sebenarnya buah dari efisiensi. Jadi pemerintah di awal tahun ini sudah melakukan efisiensi dan kita berhasil menghemat kurang lebih 200-an triliun, dan itu bisa dialokasikan untuk tempat-tempat yang lebih produktif ya. Salah satunya stimulus yang konsisten terjadi di kuartal 1, kuartal 2, dan kuartal ketiga, bahkan masuk kuartal keempat. Nah, di sisi yang lain ada juga dana untuk bencana yang sudah dialokasikan. Jadi pada tanggal 29 November saya melakukan perhitungan sendiri ya, untuk melihat bagaimana sih dana yang dibutuhkan, berapa banyak, dan dari skenario yang saya buat itu tidak dibutuhkan 51 triliun. Dan ternyata BNPB ya seminggu setelahnya juga meninjau lapangan, dan yang keluar angkanya mirip dengan angka saya, 51,8 triliun rupiah, dan itu sudah dilaporkan Pak Presiden, dan Pak Presiden sudah minta Pak Purbaya untuk segera intervensi. Nah, 51 triliun ada nggak duitnya? Ternyata Pak Purbaya masih punya untuk ini alokasinya 60 triliun juga masih ada gitu. Jadi bisa dialokasikan secara segera, jadi untuk recover dan bisa menghilangkan scaring effect. Dan bagaimana untuk kelas menengah, bagaimana perkembangan dalam beberapa tahun ini ya. Dan tahun depan itu akan ada insentif juga untuk kelas menengah, ada 1.300 triliun rupiah yang langsung masuk ke kelas menengah dalam bentuk yang sifatnya tangible maupun intangible. Tetapi di tahun ini setidaknya apa yang bisa dirasakan langsung adalah misalnya dari sisi MBG. Nah, ini kenapa bisa berperan? Jadi gini, kelas menengah itu pengeluaran paling besar 41,7% adalah untuk makanan. Nah, jadi misalnya MBG ini kalau kita lihat
ada dari keluarga ya, rata-rata keluarga di Indonesia itu 4,72. Artinya dalam satu keluarga itu punya 2 atau 3 orang anak. Nah, asumsikan misalnya satu orang ini punya 2 anak. Jadi satu orang misalnya dalam kesehariannya orang tuanya, bapaknya harus kasih uang jajan 15.000 per anak. Berarti 30.000 per hari, dalam 20 hari 600.000. Nah, setidaknya ongkos itu yang hilang, yang tidak harus dikeluarkan sekitar 600.000 per bulan, sehingga itu bisa mengurangi beban dari middle class. Nah, itu bisa segera ya langsung dampaknya. Dan juga ada sebenarnya insentif-insentif lain. Seperti misalnya di stimulus fiskal yang paling anyar, itu ada data atau pajak untuk sektor ekonomi kreatif yang di bawah 10 juta income pekerjanya itu ditanggung oleh pemerintah. Perluasan dari yang sebelumnya hanya untuk sektor padat karya. Nah, ini pemerintah juga melihat bahwa banyak sekali ya pekerja-pekerja kita yang terutama di informal sectors masuk di sisi ekonomi kreatif, ini yang perlu dibantu. Dan ini kalau kita lihat angka pengangguran kita memang salah satu yang terendah sepanjang sejarah, 4,85%. Sebelumnya bahkan sempat 4,76%, tapi pemerintah menyadari bahwa mayoritas itu berasal dari sektor informal, ya income-nya sebenarnya tidak terlalu baik begitu. Nah, itu perlu dibantu juga. Oke, Mas Fitra, saya kepingin sebetulnya mengkonfirmasi berbagai kebijakan yang kita lihat semuanya bagus begitu, tapi seperti apa di lapangan begitu? Karena katanya akan ada insentif untuk kelas menengah, untuk pekerja dan seterusnya, lalu kemudian ada MBG, itu di lapangan seperti apa itu terjadi, Pak Roy? Ya, jadi kondisi yang tadi saya sebutkan di kelompok menengah kita, itu kan mengambil porsi hampir lebih kurang 80% dari total populasi. Yang yang marginal, calon menengah dan menengah. Sisanya itu yang kelompok atas. Dari hampir 80% itu, 66%-nya itu konsumsi, melakukan konsumsi, 66% makan minum, 30% rekreasi. Nah, kenyataannya ketika ada program-program yang berjalan saat ini, saya ambil contoh, semua program pasti bagus, Pak. Helikopter view, semua yang dari helikopter pasti lihatnya indah-indah kalau ke bawah. Tapi pada itu saat sampai di bawah kita lihat berbeda. Ya, berbedanya itu misalnya kita ambil MBG, kita tahu bahwa itu disyaratkan, diharapkan kan MBG ada yang dapur dan ada yang pasok. Ya, semua programnya bagus untuk stunting, tapi kan tata kelola dan modelnya itu yang harus direview. Karena apa? Karena ya masih ada keracunan. Kemudian bagaimana dengan kondisi total yang 85 juta anak itu sekarang baru memang bertahap, baru sampai 25 juta, artinya belum seluruhnya. Kemudian apakah semua daerah harus ada MBG? Mohon maaf, daerah Menteng apakah perlu ada MBG? Lebih mahal mereka beli Starbucks coffee-nya daripada MBG-nya. Dari segi belanja kan nggak apa-apa, mau ada di Menteng, mau ada di mana juga oke kan? Kemudian bagaimana kita tahulah ya untuk masuk sebagai pemasok, bagaimana syarat dan kondisi. Kita sudah tahu semua bagaimana caranya ya. Kemudian bagaimana untuk yang namanya dapur menyiapkan dana supaya bisa jadi dapur. Apakah itu kelas UMKM yang bisa menyiapkan dapur? Nggak yakin. Pasti itu yang membuat dapur itu adalah kelompok yang sudah rich, ya, yang bisa membuat dapur. Ini kan banyak tanda tanya sebenarnya. Tapi Bang Don, kenapa Fitra ini harus meninggalkan kita lebih awal? Saya mau kasih kesempatan dulu untuk Pak Fitra paling tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Roy terkait dengan kondisi real di lapangan, termasuk Pak Fitra, pertanyaan masyarakat di tahun 2026 ini, harapan itu seperti apa? Kalau dari perspektif pemerintah itu kita optimistis, tapi bagaimana masyarakat juga sejalan dengan apa yang diinginkan pemerintah? Silakan Pak Fitra. Ya, jadi memang kita banyak sekali permasalahan di lapangan ya, terutama yang paling keras ya benturannya adalah di si middle class ini yang memang sudah anjlok jumlahnya selama 5 tahun terakhir itu 9,5 juta orang turun kelas. Dan di sisi itulah kemudian pemerintah melihat bahwa ruang-ruang ekonomi baru perlu dibuka ya, salah satu yang lewat jalur industri tadi. Karena kalau misalnya sektor formalnya itu terbatas, maka ya kalau kita lihat income-nya segitu-segitu aja ya. Consumption is a fraction of income gitu kalau persamaan matematiknya ya. Tapi di sisi yang lain income-nya itu asalnya dari mana? Dari industri. Dan industri ini harus dikembangkan. Tapi tidak kalah pentingnya tadi sebagaimana saya sampaikan, manusianya juga perlu dikembangkan karena manusia adalah capital yang juga paling signifikan ya untuk kemudian menunjang tumbuh kembang industri tersebut. Tahun depan bagaimana? Tahun depan ya
pemerintah masih oke dengan target yang sebelumnya dibuat di asumsi makro 5,4%. Tetapi tentunya ini butuh kerja keras ya, karena kalau kita lihat salah satu game changer yang ke depan yang diharapkan pemerintah adalah dari sisi Danantara masuk fokus kepada industri, menggandeng para investor-investor yang terutama dari luar negeri juga untuk masuk. Itu harapannya bisa untuk menjadi growth factor kita di kuartal setidaknya di tahun 2026 nanti ya. Tapi ini tentunya butuh usaha keras ya, long and tiring proses, dan tentunya butuh juga sentimen positif. Jadi sentimen positif ini yang juga dibutuhkan, meskipun ini sifatnya fragile ya, sentimen itu bisa berubah antar waktu. Tetapi setidaknya ini yang bisa kita lihat dengan Pak Purbaya misalnya in place di sini, IHSG itu sudah mendekati 9.000 misalnya. Ini kan merupakan salah satu indikator sentimen. Padahal sebenarnya untuk tahun ini beberapa analis memperkirakan paling maksimal cuma 7.800 skenario paling bullishnya. Tapi kita sudah mendekati 9.000 misalnya. Nah ini adalah salah satu hal yang bisa menjadi salah satu peluru, tapi bisa menjadi masalah juga buat kita ketika sentimen ini tidak dikelola dengan baik. Nah makanya ke depan ya saya sepakat sekali dengan Pak Roy, kita harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang paling fundamental, yaitu masalah income masyarakat terutama di kelas menengah. Itu. Saya ingin tanya lebih dalam satu lagi kepada Mas Fitra, itu soal kinerja Danantara. Saya ikut dalam pertemuan dengan Pak Prabowo di Hambalang sebelum Danantara dibentuk atau sesaat sebelum Danantara dibentuk, dan beliau sangat optimis bahwa Danantara ini akan menjadi lumbung untuk investasi sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi gitu. Kalau Anda lihat setelah ini dibentuk, apa yang Anda bisa katakan? Ya, Danantara kan baru dibentuk ya, jadi bahkan dia baru merekrut ya directorsnya, bahkan baru digaji juga. Nah, jadi kalau untuk tahun ini saya masih melihat bahwa Danantara masih tetap mencari bentuk, tetapi uangnya itu sudah ada ya, meskipun kemarin Pak Purbaya juga melihat jangan sampai ini taruh di SBN lagi ya, jadi kan itu jadi salah lagi. Jadi kalau ditaruh di SBN kan artinya Danantara nggak bekerja dengan baik, ya, tidak menggelorakan aktivitas di sektor real. Nah harapannya tahun depan dengan semuanya sudah ready, sudah in place, ya tinggal jalan dan gas ya tahun 2026 itu harapan kita semua ya. Mudah-mudahan itu bisa terrealisasi tahun 2026 nanti Bang Dong. Oke, Pak Fitra, thank you so much ya. Kita harus selalu optimis dan jangan lupa gaspol. Sampai ketemu Pak Fitra. Terima kasih ya. Thank you. Oke, kita kembali ke Pak Roy. Nah, kembali ke darat. Tadi ada satu kata down to earth. Down to earth. Yes. Satu kata dan satu kalimat dari Pak Fitra tadi. Dalam 5 tahun, kita itu masyarakat kita itu turun kelas sebanyak 9,5 juta. Betul. Dan itu pasti itu efek nyatanya pada konsumsi itu akan terlihat, bukan? Betul. Ya tadi saya sudah state kan. Iya. Bahwa dari total populasi sekarang 280 juta. 280 juta. Ya, 66,5 itu adalah sektor menengah, kelompok menengah, calon menengah dan marginal. Sisanya itu yang menengah ke atas. Nah, mereka itu sekarang kan banyak melakukan, kita lihat saja kasat mata langsung. Kasat mata ya. Bertambah macet itu bukan karena juga jalanan yang memang lebih sedikit daripada jumlah kendaraan, tapi juga naiknya saudara-saudara kita di sektor informal yang transportasi online. Transportasi online, Ya, itu signifikan karena dengan Rp500.000 sudah dapat kendaraan, nah dengan usahanya yang informal karena mereka di profesi nih ceritanya. Iya, mereka apapun, sarjana pun sekarang lulusan kalau memang belum ada ya kemarin yang hiruk-pikuk. Makanya artikulatif sekali ketika demo, bukan? Ternyata kelasnya kelas menengah. Sangat artikulatif dan memang mereka sedang gundah gulana. Mereka sudah ter-PHK, saudara-saudara kita, mereka yang turun kelas, yang baru lulus. Itu dalam kondisional yang intens atau yang rentan dengan situasi kondisi sekarang. Nah ini kita lihat kasat mata langsung ya. Pertambahan daripada jumlah transportasi online itu sudah hampir 5 juta lebih. Berarti macet dari 2,7 pertumbuhan ekonomi ya? Bukan. Tapi karena memang banyak orang yang mensubstitusi pekerjaan. Pak Don, sekarang saya bertanya. Kalau kita bisa bekerja di bawah ruangan yang dingin, tenang, fokus, tentu akan lebih baik daripada kita harus kerja hujan kehujanan, basah atau panas kepanasan. Itu humanisme sekali.
Tapi kenapa tidak ada? Karena mereka harus menafkahi hidupnya, menafkahi keluarganya. Tidak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Mereka masuk ke informal, termasuk pedagang-pedagang kaki lima, pedagang-pedagang gorengan dan lain sebagainya. Itu kan sektor informal. Tapi di situ pun belum ada kepastian karena regulasi untuk informal, khususnya yang online tadi itu belum aman juga buat mereka kan? Paling tidak ada 3 poin. Satu adalah karena memang ketersediaan. Ya, pekerjaan. Jadi ini bukan bicara mengenai lapangan pekerjaan yang dibuka sebenarnya. Yang sampai ada itu. Sampai kapan lapangan pekerjaan kita mau dibuka dan seberapa besar. Tapi yang penting wirausaha. Apa program wirausaha yang sangat-sangat betul sekarang difokus. Supaya masyarakat bisa entrepreneurship. Bukan bekerja pada orang. Jadi lupakan yang 19 juta lapangan kerja? Iya, lapangan pekerjaan itu kan sekarang ya kondisinya labil, fluktuasi. Ya. Jadi harus wirausaha. Kemudian yang kedua, digitalisasi. Pasti akan membuat lebih efisien. Ada informal yang akan bertambah. Kemudian pendidikan tadi sudah disebutkan. 35% kita itu lulusan SD loh. Vokasi, sejauh mana vokasi itu bisa berjalan? Nah, kalau ini tidak dilakukan perubahan, sesuatu yang tidak bisa berubah adalah perubahan itu sendiri. Sesuatu yang tidak bisa berubah adalah perubahan itu sendiri. Nah, kalau kita optimisme tetapi tidak ada perubahan, itu yang saya katakan. Jangan sampai kita economic growth-nya illusion of the growth economy. Kita bisa merasa kaya, padahal kita nggak punya apa-apa. Kita mengatakan pertumbuhan kita cukup tinggi, tapi itu tidak terasa. Tidak terasa pada masyarakat yang marginal. Tepat sasarannya regulasi atau tepat sasarannya semua diskresi itu apakah betul menyentuh kepada masyarakat? Bahasa sederhananya, kita merasa kaya tapi sebenarnya kita miskin ya? Illusion kan Pak? Nah, illusion. Jangan sampai kita masuk di 2026, kita harus tetap semangat, tapi mitigasi kita, kontingensi kita harus kita pikirin. Jangan sampai illusion of growth economy. Oke, ada jangka waktu kan masih, kan masih ada 2 harapan. Dan antara akan bekerja lebih baik, kedua MBG juga akan bekerja lebih baik. Kira-kira begitu kan? Betul. Tadi sudah disampaikan bahwa dan antara kan baru suburan. Apa kalau tumbuhan itu suburan jagung. Baru terima gaji. Kita menghormati. Pada prinsipnya kita pelaku usaha menghormati semua program yang dilakukan oleh pemerintah. Walaupun sering siksa, seringkali nggak tepat sasaran, atau seringkali nggak kondusif, atau seringkali tata kelola dan sasarannya nggak jelas, atau seringkali programnya juga detailnya belum ada. Ya. Tetapi kembali lagi kan, kita harus tetap mengingatkan. Ya, inilah fungsi kami pelaku usaha. Kita nggak pernah mau berpikir menjadi enemy of state, tapi bagaimana kita mengingatkan sehingga supaya tepat sasaran, mengikut sertakan pelaku usaha, media, pentahelix, ya. Kemudian juga bagaimana langkah-langkah yang konkret. Daya beli itu nggak bisa diukur dengan IEK dan IKK. Betul. Jadi itu 2 hal yang bisa berbeda. Iya. Oke. Kalau sama Pak Roy ini, walaupun ada masalah di bawah, tapi ada optimisme ya. Memang pelaku usaha itu bedanya begitu. Untung Anda tidak masuk dalam birokrasi ya. Kita istirahat dulu, Pak Roy ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Downcast segera kembali sesaat lagi. Tahun 2026. Oke, Bang Don, kita kembali ke Pak Roy. Iya, tadi saya teringat pada Pak Roy soal menciptakan masyarakat pengusaha. Betul. Jangan mencari pekerjaan. Betul. Dalam situasi seperti ini yang dibutuhkan dari pemerintah adalah kondisi yang kondusif orang untuk bisa berusaha, walaupun kecil-kecil. Bagaimana Pak Roy? Iya, betul. Jadi itu seiring dengan kondisi yang dilaporkan di mana-mana. Iya. Sudah saatnya kita tidak denial wording yang mengatakan bahwa kita sehat-sehat saja, baik-baik saja, ya. Tetapi pada saat kenyataan kita lihat yang di informal semakin bertambah, kemudian ya sedih hati, prihatin hati kalau kita juga melihat saudara-saudara kita yang harus belum mendapat pekerjaan dan seterusnya. Kewirausahaan jadi kunci. Kewirausahaan yang seperti apa? Kewirausahaan kita punya pemerintah pusat, pemerintah daerah, ya, pelatihan-pelatihan sederhana bisa dilakukan. Yang paling mudah, ini saya kasih contoh yang paling mudah. Kalau untuk menjadi montir mesti belajar, kalau untuk jadi perawat mesti belajar dan lain sebagainya kan untuk bisa bekerja. Nah mereka yang belum bekerja diberikan akses
misalnya ketersediaan barang atau modal untuk buka warung. Itu bisa di halaman rumah, Pak. Kalau bicara dagang, nggak perlu diajarin. Semua bisa dagang. Semua bisa dagang. Berapa saya beli, modalnya berapa saya jual. Difasilitasi. Ya, ketersediaan barangnya, akses talangannya, modalnya, sehingga mereka bisa hidup, ya, tidak nganggur, tidak pesimis, sehingga mereka ada hasil dan ujungnya mereka akan membeli lagi. Harus ada barang. ekosistem dong. Akan ada konsumsi yang mereka lakukan ketika seseorang mendapat pendapatan. Tadi saya katakan sektor yang paling rendah itu masih ada masyarakat di survei oleh World Bank itu di Aspiring Indonesia. Itu yang kelompok miskin itu ada 5 bagian. Kelompok miskin itu 350.000 per bulan hidupnya. Kemudian kelompok rentan, vulnerable, itu 354 sampai 530.000 rupiah. Kemudian kelompok aspiring middle class 532 sampai 1,2 juta. Nah, kelompok tengah 1,2 sampai 6 juta pengeluaran sebulan. Dan yang sudah di atas 6 juta di atas yang nggak rich. Artinya apa? Yang dibanding yang rich sama yang 4 yang tadi, lebih banyak yang 4 dong. Ini dari skala pembagian saja sudah lebih banyak pasti yang kelompok calon menengah maupun yang menengah dan yang miskin, yang marginal. Bagaimana untuk mereka ini? Koperasi Desa Merah Putih bisa membantu nggak? Pada akhirnya pasti optimisme berbicara di situ. Tapi tidak sekarang. Pada saat sekarang, Pak, bagaimana tata kelolanya? Kita tahu kementerian lembaga masih menjadi suatu belum isu proven yang tidak sejalan dan seringkali sinkron. Kemudian yang kedua, bagaimana marketnya, market produknya, bagaimana produk yang akan dijualnya, dan bagaimana leadershipnya, kepemimpinan. Kita tahu koperasi ini kolektif kolegial, semuanya memiliki, tidak ada yang memiliki shareholder terbesar, semua memiliki sebagai anggota. Bukannya lebih mudah ya, malah lebih susah ya dalam pengambilan keputusan ya. Perjalanannya tidak mudah dan tidak bisa diprediksi akan cepat. Mungkin bisa setelah 5 tahun kepemimpinan ini, baru nanti kalaupun itu fokus terus, baru nanti kita bisa melihat. Ya, kita Indonesia ini masih terus belajar untuk masalah koperasi ya. Koperasi di Eropa itu kalau yang namanya koperasi itu Credit union itu bagus. Yes, credit union. Mereka kontributor ekonomi, misalnya susu hanya koperasi saja yang produksi di Swedia. Sangat bagus. Sangat bagus. Kita takut keluar rumah, Pak. Kita takut untuk beraktivitas ya. Takut macet, takut ditabrak, takut macam-macam. Tapi hidup itu equal is an optimism. Itu yang membuat kita semangat. Nah, oleh karenanya kita selalu bilang semangat karena buat optimis. Nah, optimis itu artinya kita tetap melihat kacamata optimis. Tetapi jangan illusion of the optimistic. Itu yang pesan yang saya mau sampaikan. Optimis boleh, tapi kita tidak boleh terjebak dalam ilusi. Jangan merasa kaya padahal kita nggak punya apa-apa sebenarnya. Kita ini kan masyarakat termasuk pemerintah. Artinya ketika mereka tidak sadar, mereka juga termakan ilusi, kan gawat itu. Bahaya kan? Tidak menjadi real optimistic. Tapi menjadi illusion optimistic, illusion growth of economic. Stagnan 5%. Cita-cita boleh dong, nggak ada yang salah cita-cita 8%. Tapi kita sudah punya RPNJP, sudah buat bagus, semua kementerian lembaga buat. Konsep oke. Yes, di atas on the paper kita nggak dari scratch, ya sudah hot on semuanya. Tapi bagaimana hubungan kementerian dan lembaga, hubungan pemerintahan pusat dan daerah, bagaimana pengentasan kemiskinan, bagaimana corruption issue, ya. Yang setiap bulan kalau kami pelaku usaha hanya terkagum-kagum dan prihatin sebenarnya karena ada saja yang mesti masuk tipikor, mesti masuk hotel prodeo dan lain sebagainya, tidak hanya swasta tapi juga ASN dan lain sebagainya. Ternyata kan tidak mudah mengatakan optimistik itu. Nah, itu. Ya, tapi ini kan pemerintah akan efisiensi APBN nih, Pak Roy. Dengan demikian sektor swasta keterlibatannya harus lebih besar. Nah, coba saya kaitkan dengan upaya kita untuk compete di kawasan regional ini. Betul. Sudah baterainya lemah, bahan bakunya kurang, ya jalan pun sempoyongan, masih tetap semangat? Sekali lagi tetap semangat dan optimisme adalah keluhuran kita. Setiap kita harus melakukan behavior seperti itu. Tapi kan kita tidak berhenti di situ. Nah, itu yang kita mau suarakan selalu kepada pemerintah. Jangan berharap
atau optimistik itu yang dibilang baik-baik saja tetap menjadi top of the mind. Tapi apa langkah-langkah nyatanya? Bagaimana wirausaha tadi sudah Pak Don katakan. Bagaimana konkretnya mengatasi yang 65% dari populasi Indonesia adalah kelompok marginal, akan menengah maupun yang menengah. Apa mereka ininya, Pak Roy, entrepreneurship-nya, kewirausahaan? Kalau lihat insentif yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk misalnya untuk kelas menengah nantinya begitu, sebetulnya kan ini kabar gembira untuk para peritel. Ya, kabar gembira adalah karena kami siap untuk hadir menyediakan kebutuhan pokok dan sehari-hari. Tapi masalahnya mereka beli atau tidak, atau mereka masih cautious, waspada, dan mereka saving di tabungan, sehingga mereka menahan belanja, itu kan jadi sesuatu hal yang berbeda dengan harapan yang kami inginkan. Jadi kembali lagi, kami sebagai sektor hilir, sektor yang mengkontribusi buat konsumsi rumah tangga, salah satunya ya, ada pasar. Iya. Rakyat. Iya, pasar rakyat ya. Ada online, ada offline, ada online. Oke, kami salah satu bagian daripada vehicle itu. Tentunya berharap perbaiki daya beli. Ya, dengan kewirausahaan tadi, jangan tunggu lapangan kerja. Kemudian yang kedua, bagaimana ketersediaan pangan dan kestabilan harga dijaga. Ya. Sekarang kan sudah ada penyatuan tuh, apa yang regulator untuk badan pangan itu disatukan dengan kementerian. Kementerian Pertanian. Mestinya lebih bagus dong. Neraca komoditinya harus lebih akurat. Jangan sampai justru kita mau melihat harga, misalnya sekarang, mohon maaf, mau melihat harga patokannya hilang nih sekarang nih. Yang sebelumnya ada di badan pangan, sekarang hilang nih. Kita nggak tahu nih harga patokan yang diharapkan oleh pemerintah misalnya. Nah, hal-hal seperti itu kan menimbulkan tanda tanya. Itu kan menimbulkan tanda tanya. Akhirnya kondisinya kita di dalam ketersediaan barang itu kita nggak punya patokan misalnya. Nah, itu contoh yang sederhana lah. Ya, Pak Roy, dengan kondisi seperti ini, bagaimana caranya kita optimistis dalam negeri kita aman, tetap menimbulkan harapan, tetapi bisa juga merebut pasar global atau di regional dulu lah? Ya, sesuai dengan harapan daripada Presiden Prabowo adalah pangan nomor satu. Utama kita sangat setuju itu dan sangat mendukung itu ya. Dari sektor-sektor lainnya pangan harus nomor satu. Oleh karenanya perlu kompeten, perlu yang relevan, yang poksinya sesuai dalam mengurus pangan. Ya, bukan apa yang tidak mengerti kemudian mengurus pangan. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa harapan ke depan misalnya sektor-sektor yang lain ya, manufaktur, ya, energi dalam situ, mineral kita dalam situ, karena memang kita punya keunggulan-keunggulan mineral tambang yang nggak dimiliki oleh negara lain. Ya, tapi kan semuanya itu ada keterbatasan. Jadi sekarang pergunakan maksimal. Ya. Kemudian yang kedua di dalam pengaturan regulasi-regulasinya. Nah, regulasi ini kan kadang-kala masih jauh panggang dari api. Jauh api dari panggang atau panggang dari api? Sama aja, sama-sama jauh. Jauh panggang dari api. Artinya ini tidak ada panggangan, tidak terpanggang. Enggak. Ya, itu yang dari ilusi. Memang jadi problem ya, karena persoalan kita kan ini kan menyangkut perut. Kekhawatiran kita soal pertumbuhan ekonomi kan sebetulnya bagaimana rakyat kenyang. Bagaimana kemudian mereka yang berusaha juga di situ untung atau bisa survive, kira-kira begitulah. Dan kita butuh kebijakan-kebijakan yang mengendorse hal-hal seperti ini. Pardon, saya mau tambahkan yang real nih. Kita kan sapi seringkali impor. Ya. Akhirnya sapinya kemahalan, kita kerbau. Kan gitu. Dari India. Sapi dari Australia atau dari Brasil. Nah, sekarang kan kenapa nggak dipikirkan kita punya pulau hampir 18.000. Ada beberapa pulau yang khusus ternak sapi. Betul. Ya, sama NTT pemikiran bagus tuh. Ya, NTT. Pemikiran sederhana sama seperti kita punya hasil alam, natural resources, minyak misalnya. Tapi kenapa kita harus impor minyak? Karena kilang kita sedikit. Kan baru terpikir sekarang. Oh iya benar. Kilang harus kita tambahkan karena kalau nggak kita jual ke Singapura, kita bawa mentah kita ke Singapura, dimasak di kilang sana, masuk ke sini sudah import. Ya, Pak Roy, kenapa nggak kilang yang didirikan? Tapi bangsa ini tidak kurang pemikirnya. Kemudian, mohon maaf, bawang, ya, bawang putih, kenapa harus impor?
nggak ada teknologi untuk membuat pangan. Memang bawang putih itu harus impor karena suhunya harus dingin. Beda dengan bawang merah. Kita lebih banyak bawang merah, dari bawang putih hampir nggak ada. Jadi kita harus impor. Kenapa bawang putih pakai satu pulau, kemudian buat teknologi bawang putih, pertanian, ini khas orang retail. Khas orang retail untuk memikirkan fokus pada solusi. Itu betul. Hal yang nyata. Kemudian kita mau dagang nih Pak, pameran ya. Kita mau undang para partner dari luar pameran dengan maksud supaya mereka investasi, dapat partner, investasi kan, dan ada penyerapan tenaga kerja. Tapi untuk masuk Indonesia berpameran, itu kita kena visa bisnis misalnya. Sementara kalau kami pameran di Singapura, Malaysia, visa semua turis. gampang. Iya. Visa turis sangat dipermudah. Ya pameran kan nggak mungkin 1 bulan, pameran 1 minggu paling lama 5 hari. Kenapa harus visa bisnis? Visa bisnis itu adalah yang mau buka pabrik, yang mau usaha. Tapi kita diharuskan visa bisnis loh. Baru pameran udah dipalakin ya. Baru mau coba masuk. Itu dari luar kan? Dari luar. Yang di sini aja baru pasang papan nama udah datangin macam-macam. Termasuk petugas pajak. Iya. Pajak. Nah, sekarang kalau bicara pajak dan korelasinya dengan retail seperti apa sekarang? Kita berharap PTKP itu dinaikkanlah nilainya. Penghasilan tidak kena pajak ya. Kemudian nggak mengurangi banyak kok ya. Target pajak kita itu kan selalu memang belum tercapai setiap tahunnya itu. Memang 80-90% rata-rata. Tapi itu udah angka maksimal, angka optimal. Artinya mengurangi itu tidak signifikan. Menambah PTKP maksudnya, nilai PTKP. Kemudian DTP yang ditanggung pemerintah. Minyak goreng masih ada PPN-nya loh Pak. Oh ya. Harusnya beras itu dicabut sudah ya. ada. Beras sudah nggak ada. Padahal yang namanya kebutuhan pokok yang nggak bisa nggak ada di dapur. Itu adalah beras, ada beras, minyak goreng, minyak goreng, ya, telur, tepung. Iya. Itu harus ada. 5-6 kebutuhan pokok. Dari 12 kebutuhan pokok ditambah dengan ikan, ditambah dengan daging, ditambah dengan cabai, bawang merah. Itu kan bisa ada, bisa enggak. Nomor 1 internet, wifi. Sesuai laser tapi itu. Sesuai zamannya. Tapi masuk leisure. Leisure. Iya, itu kan? masuk yang 35%. Iya. Jadi yang 5 kebutuhan pokok ini ya DTP dong. Ditanggung pemerintah dong pajaknya, PPN-nya. Karena tanpa ini mereka nggak bisa hidup, nggak bisa makan. Iya. Atau dia harus mengurangi konsumsinya. Membelikan pembelian puasa agak setengah puasa. Iya. Oke, Pak Roy, kita harus akhiri diskusi kita di sini. Tetapi kalau saya tanya Pak Roy, 2026 itu kalau diibaratkan sebuah lagu, iramanya apa kira-kira? Iramanya adalah irama yang tentunya harus tetap optimis, semangat, dan positif. Mars lah ya. Tapi, ya irama Mars, tetapi di satu sisi harus juga tetap bertanya pada rumput yang bergoyang. Waduh, EBIT GAD itu Mas. Artinya apa? Bagaimana semua stakeholder, saya nggak bilang pemerintah, tapi pentahelix juga secara keseluruhan, melihat hal-hal yang substantif, yang pro market, bukan pro kompleksitas. Pro kompleksitas itu sesuatu yang udah nggak zaman, ya, mestinya udah punah tuh. Pro kompleksitas, tapi pro market yang melihat daya beli itu, kalau daya beli bukan kasih diskon airline, bukan kasih diskon tol, tapi itu untuk kelas. Iya, leisure tapi semua itu. Tepat sasaran dong. Ajak kita apa sih yang tepat sasaran itu? Daya beli itu bukan dari ekspektasi, IKK, tapi apa sih sebenarnya kewirausahaan yang sudah dilakukan? MBG, koperasi apa, semuanya bagus. Tapi betul nggak itu langsung masuk kepada wirausaha? Masyarakat yang sedang membutuhkan pekerjaan, apakah itu hanya golongan tertentu? Kalau itu saya jangan jawab, mesti tunggu waktu sedikit. Rumput yang bergoyang. Oke, sambil kita menikmati lagunya EBIT GAD, ya kan? Tetapi dengan irama Mars, harus tetap optimis. Pak Roy, thank you. Sekali lagi selamat tahun baru 2026. Sukses TV tetap Nusantara. semangat. Semangat, terus maju. Pemirsa, kita akhiri sampai di sini Doncast episode perdana di tahun 2026. Tetap saksikan Doncast. Saya Doni The Geyser. Saya Don Bosco Slamet. Sampai jumpa. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year.